Kasus penganiayaan yang menimpa Ujang Setiawan, salah seorang anggota Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP. Tertuang dalam surat laporan nomor LP-29/29/2 Romawi-2022 Unit Reskrim-Polsek Ciwidey, laporan penganiayaan pasal 351. Sampai saat ini perkembangan kasusnya masih tahap pemanggilan saksi-saksi dari pihak korban maupun dari pihak pelaku. Pihak penyidik Polsek Ciwidey telah melakukan pemanggilan terhadap saksi korban bernama Tatang Suherman, warga Kampung Waluri, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, pada hari Jumat 11 Maret 2022. Mengatakan dirinya dipanggil pihak penyidik Polsek Ciwidey untuk dimintai keterangan tentang kasus penganiayaan yang menimpa saudara Ujang Setiawan alias Ujang Tile. Di hadapan penyidik, saksi korban Tatang Suherman memaparkan semua kronologis kejadian yang menimpa saudara Ujang Setiawan sepanjang dia ketahui. Nama saya Dimi atau Dimyati Sajidin. Saya sebagai kepengurusan di DPW jabatan sebagai pemberdayaan. JPKP merupakan jaringan pendampingan kebijakan pembangunan. Saya ditugaskan dari atasan untuk mendampingi masalah penganiayaan terhadap anggota JPKP sampai ke pengadilan. Ya jelas, itu saya seandainya tidak sesuai dengan aturan, saya akan ngaju terus. Karena masalah menyangkut masalah lembaga. Ya jelas, kalau instruksi udah ada, seandainya ini tidak beres dari Kapolres, kita naik ke seandainya tidak beres dari Kapolsek, kita naik ke Kapolres, ke Kapolda, kita kawal terus, kita maju terus. Karena ini menyangkut harga diri lembaga, dia yang dianiaya itu anggota kita. Harapan saya sebagai JPKP, aturan itu minta dipakai atau seadil-adilnya, karena setiap warga negara berhak untuk dilindungi sama sama pihak kepolisian. Kantor pusat JPKP itu di Jakarta, kalau DPW itu di Kabupaten Bandung. JPKP sebetulnya emang dengan Jokowi itu tim suksesnya, karena kita kepanjangan dari Pak Jokowi dan Pak Muldoko. Jadi kita langsung pecat karena kita punya aturan tersendiri. Ya jelas, karena kita ini namanya lembaga, pimpinnya juga kan Presiden dengan Pak Muldoko, dia itu RI 1 harus dihargai lah. Nama saya Tatang Suherman, alamat Kampung Waruri, RT 1, RW 15. Saya diminta keterangan barusan dari pihak penyidik, dikarenakan saya tahu kronologisnya, awal mulanya masalah Ujang Tile. Ya, awal kronologisnya saya bertiga sama Ujang Tile datang ke desa, saya cari Pak Kades sama Kang Rasid. Setelah itu tidak ada, ketemu sama Iman di sana. Nah, nggak lama, saya hampir cuma 10 menit, 15 menit lah di desa. Kembali lagi saya ke tempat, pulang ke rumah. Nah, setelah itu mungkin 1 minggu ke depan, pas ada hajatan di tempat saya, saudara. Nah, saya kumpul-kumpul sama anak-anak. Terus kita turun ke Jalan Cagak sekitar jam 8 malam. Sudah itu saya pulang ke tempat lagi ke saudara saya. Nah, saudara Agung ada kejadian sama Iman di sana di pas ruko Sukahaji itu. Ya, yang ditanyakan emang saya dari kronologis seperti itu. Terus Pak Tile, Ujang ada masalah nggak sama Lindong? Ya, yang pernah ada masalah, kemungkinan terkait ikut ke balai desa waktu itu sama saya. Dikarenakan saya itu, saya akan menanyakan urusan pribadi saya dengan Pak Kades. Nah, setelah itu di malam hari saya datang ke Pak Kades ke desa lagi. Setelah ada Agung kejadian, nah saya kembali. Nah, besoknya ada yang datang ke rumah saya nanyain masalah si Agung sekitar jam 1 malam. Jadi saya cukup tidak tahu karena saya nggak ada urusan sama Agung juga.
cuma saya ada urusan sama Pak Kades. Nah, kebesokan harinya ada sekitar jam 7 malam, saya lagi di rumah, ada yang ngebel, itu namanya Yudi di SKD. Setelah saya di rumah, katanya Yudi itu ditekan untuk cari saya, Uto sama Ujang Tile. Nah, sekitar jam 7 saya Selanjutnya kembali dilakukan pemeriksaan saksi korban berinisial Ibu Iya. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Reskrim Polsek Ciwidey terhadap saksi korban berinisial Iya, tim media Berita 7 sudah terlebih dahulu melakukan wawancara dengan saksi korban berinisial Ibu Iya. Jumat 11 Maret 2022. Mengatakan dia melihat korban Ujang Setiawan dipukul oleh saudara berinisial RS. Setelah kejadian itu korban Ujang Setiawan masuk ke rumah Ibu Iya meminta minum. Menurut keterangan Ibu Iya, pada saat korban Ujang Setiawan masuk minta minum, dirinya melihat kondisi wajah korban Ujang Setiawan bersih tanpa ada luka cacat di wajahnya. Ibu Iya menjelaskan setelah selesai minum korban Ujang Setiawan diajak oleh RS dan Ich ke kantor desa. Tidak lama kemudian antara jam 11 malam korban Ujang datang dari kantor desa Lebak Muncang ke rumah Ibu Iya. Korban Ujang Setiawan masuk rumah Ibu Iya meminta minum sambil mengatakan kepalanya terasa pusing. Pada saat itulah Ibu Ai mempertanyakan tentang hidung korban Ujang Setiawan yang terlihat terluka mengeluarkan darah. Dan korban Ujang sambil menghapus darah yang mengalir dari batang hidungnya mengatakan bahwa batang hidungnya terluka mengeluarkan darah akibat ditendang memakai kaki dengan menggunakan sepatu pantofel oleh Kades Lebak Muncang AS. Menurut Dimiyanti, salah seorang pengurus lembaga DPW JPKP Jawa Barat, lembaga JPKP akan terus mengawal kasus penganiayaan ini sampai di kejaksaan dan bila perlu buat laporan ulang ke Poltabes Bandung atau laporan ke Polda Jawa Barat seandainya ditemukan kejanggalan dalam penanganan kasus penganiayaan ini. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, tim Berita 7 meminta konfirmasi kepada Hadi sebagai Kapolsek Ciwidey. Mempertanyakan tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Lebak Muncang AS terhadap Ujang Setiawan. Sabtu 12 Maret 2022. Mengatakan kasus penganiayaan ini masih dalam rangka penyelidikan. Dari perkembangan pemanggilan saksi korban dipadu dengan kesaksian pelaku, diduga ada kejanggalan pada kasus penganiayaan ini. Demi ditegakkannya keadilan perlu diharapkan pengawalan dari semua pihak supaya pasal yang disangkakan sesuai dengan fakta yang sebenarnya supaya ada efek jera terhadap pejabat publik dan sekelas oknum kepala desa yang bergaya preman. Dari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tim Berita 7 melaporkan.